Halo, kembali lagi di podcast BBC Bubuhan Bea Cukai Samarinda. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, bukan email, bukan juga barang kiriman. So, simak video yang satu ini. Awal mulai menggeluti olahraga lari, isi kepalaku penuh pertanyaan, apakah aku bisa? Apakah aku mampu menuntaskan jarak ini? Rasa ingin tahu sangat besar, perasaan negatif bercampur aduk gak karuan. But you know what? Mencoba adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Aku mencoba berlari dan ternyata aku sanggup. I have no special talent, I'm only passionately curious. So, what's next? Nah, jadi gimana nih setelah ngeliat video yang udah ditayangin tadi? Tahu kan siapa narasumber kita pada podcast kali ini? Langsung saja kita sambut Pegawai Teladan Bea Cukai Samarinda. Selamat datang abangku. Halo Arin. Halo bang, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Rin. Alhamdulillah baik ya. Keren nih, pakai headband juga. Iya, headband ala-ala Kalimantan. Oke, jadi mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang ada di sini, perkenalan diri. Iya. Halo kerondeng sanak segalanya, apa kabar bubuhannya nih leh? Aku Patrick dari Tenggarong. Keren nih, bisa bahasa Kutai bang. Bener. Jadi aslinya dari mana? Aku aslinya dari Sumatera, Rin. Asli dari Sumatera, berarti orang Batak dong. Iya, kok tahu? Iya dong, apalagi kalau bukan Batak Sumatera ya. Banyak. Jadi bisa bahasa Kutai? Kok bisa? Karena aku besarnya di Tenggarong deh. Tenggarong itu deket kan ya dari Samarinda? Iya, deket banget. Dia masuk kota atau kabupaten sih bang? Ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten. Kutai Kartanegara. Ya. Cuman 45 menit ya dari Samarinda. Oke, jadi hitungannya udah home base ya karena bertugas di Bea Cukai Samarinda. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tiap minggu pulang tuh. Nggak tiap minggu. Bohong. Jadi Bang Patrick ini kan udah asli Tenggarong nih. Penempatan di Samarinda. Home base. Apakah ini penempatan pertama Bang Patrick? Enggak. Jadi aku udah 3 kantor. Udah 3 kantor. Iya. Kantor pertama ada di mana? Kantor pertamaku di Bea Cukai Sangatta. Bea Cukai Sangatta. Di Sangatta berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, oke. Kalau ada kantor pertama berarti ada kantor kedua. Iya. Betul. Di kantor kedua itu kantor mana bang? Kantor kedua aku di Balikpapan. Di Balikpapan. Di kantor pelayanan kah? Atau Kanwil? Di kantor wilayah. Di kantor wilayah. Terus yang ketiga tuh di kantor Samarinda. Oke. Jadi selama kurang lebih Sangatta 2 tahun. Di Balikpapan juga 2 tahun. Ya. Dan di Samarinda sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Total bekerja di Bea Cukai ini 8 tahun ya bang? Yes. Berarti ini udah lama juga ya. Lama juga mengabdi kau bang. Jadi dari ketiga kantor ini nih bang, pernah ditugaskan di unit mana aja? Aku sering kali ya, kita bahas yang sering. Aku penempatan biasa di subbagian umum, Rin. Subbagian umum. Kalau boleh tahu itu apa aja ininya? Tugas dan lain-lainnya. Kalau di subbagian umum dulu di Sangatta di kepegawaian. Kalau di bagian umum kantor wilayah itu aku di rumah tangga. Dan sekarang aku di Samarinda subbagian umum, tapi jadi staf kepala kantor. Staf kepala kantor. Jadi banyak di bagian administrasi. Jadi di Bea Cukai itu pada taunya lapangan gitu ya. Ternyata ada juga kan yang di bagian administrasi. Jadi mungkin kita ingatkan lagi ya ke teman-teman di sini. Kalau Bea Cukai itu secara garis besar ada 3. Di pelayanan, pengawasan, dan unit pendukung. Ya, betul, Arin. Seperti yang dijelaskan sama Bang Patrick tadi ya. Unit pendukung. Ya. Udah pro nih berarti. Tentang administrasi. Banyak pengalamannya. Banyak. Tapi selain di subbagian umum atau unit pendukung ini, pernah nggak ditempatkan di unit lain? Pernah. Jadi sebelum jadi staf kepala kantor,
itu pernah di keuangan. Nah sebelum di keuangan pernah di bagian lapangan juga. Bagian lapangan juga. Unit apa itu Bang? Unit seksi penindakan dan penyidikan. Oke, penindakan dan penyidikan. Iya. Jadi pernah merasakan di lapangan dan juga administrasi ya, Iya. kayak gitu. Nah, kalau seperti itu tuh Bang, berarti kan Bang Patrick udah pernah mengalami ritme kerja yang berbeda gitu antara administrasi dan lapangan. Terus sebagai pegawai bea cukai nih, gimana sih keseharian Bang Patrick menyeimbangkan waktunya gitu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Oke. Kalau kehidupan pribadi sehari-harinya sederhana sih Rin. Jadi kalau bangun tidur subuh kan, bangun pagi itu biasanya langsung persiapan olahraga. Ya, betul. Ya, setelah olahraga persiapan ke kantor. Setelah itu kan ke kantor baru kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, setelah pulang kerja itu biasanya ada kegiatan lagi, entah di luar kantor atau yang sama teman-teman kantor juga. Gitu. Jadi masih sempat olahraga nih. Masih sempat. Jadi emang harus disempatin ya Bang kalau orang kerja kayak kita ini Yes. harus menyeimbangkan lah antara pekerjaan dan kebutuhan untuk kita sendiri gitu kan. Kalau dari Bang Patrick ini olahraganya apa Bang? Kalau aku saat ini lagi menekuni olahraga lari, Rin. Olahraga lari. Kenapa harus lari? Kan ada futsal, iya kan? Iya. Ada futsal, ada badminton. Biasanya laki-laki tuh paling suka tuh yang futsal dan badminton, iya nggak sih? Iya, Rata-rata- olahraga permainan. Ya, olahraga permainan kayak gitu. Kenapa abang lebih memilih lari? Dulu sih suka olahraga permainan, Ya, tapi karena cari yang simple dan praktis, jadi aku pindah nih ke olahraga yang lebih individu. lebih individu. Iya. Oke, Olahraga. lari itu ya. Jadi mungkin tips juga buat teman-teman, mungkin bisa kali ya kalau kita mau memulai olahraga dan bingung karena mungkin susah membagi waktu, alternatif bisa lari ya Bang. Iya. Karena tadi itu kan murah, bukan murah sih, kayak lebih ke menyesuaikan waktu kita. Yes. Menyesuaikan waktu kita. Terus selama menekuni olahraga lari ini, ada nggak motivasi tersendiri buat Bang Patrick yang bisa konsisten sampai sekarang gitu? Tetap lari sampai sekarang. Iya. Ada nggak cerita gitu? Awal mula lari terus tiba-tiba sampai ke bawah sampai sekarang gitu loh. Ada, Rin, ada. Jadi kalau kita tarik mundur ya, aku mulai lari itu di tahun 2018. 2018. Nah, waktu itu ada temen ngajak ikut event lari di Balikpapan. Ngajak langsung event. Iya, langsung event. Jadi Oke. eventnya itu berjarak 10 km. Terus karena aku penasaran juga, jadi aku coba daftar. Oke. Aku sebenarnya ragu bisa atau enggak ya ikut event ini. Ternyata ketika sudah mulai di garis start dan eventnya berlangsung, ternyata bisa. Bisa sampai finish. Iya, bisa sampai finish. Jadi sejak saat itu akhirnya ketagihan deh. Ketagihan. Dan itu baru pertama nggak sih Bang, kayak awal-awal mulai lari terus tiba-tiba lari 10 km terus wah aku bisa. Iya, jadi itu yang pertama banget. Dan kaget juga sama kok bisa ya badan ini ternyata lari 10 kilo gitu. Itu menurutku karena ada kemauan sih Bang. Itu karena ada kemauan, terus minat pasti ada lah ya. Dan motivasi yang lain mungkin selain temen pasti ada dong. Ada. Jadi di tahun 2018 itu, waktu itu aku kan di kantor wilayah, Herin. Di Balikpapan kantor wilayah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian timur. Oke. Nah dulu atasan itu pada support. Pesan yang support. Dan mereka mengapresiasi untuk anak-anak yang memang menekuni olahraga. Beliau-beliau. Jadi difasilitasi juga lah ya untuk anak-anak muda ini berolahraga. Siapa tahu kan bisa jadi prestasi. Iya, benar banget. Bisa jadi prestasi. Oke. Tadi awal mulanya kan karena teman. Terus abis itu ikut event. Dan keterusan sampai sekarang. Kalau event, pasti Bang Patrick udah banyak lah ya ikut event-event nasional, instansi, dan lain-lain.
ada nggak event yang abang ikuti dan itu sangat memorable, berkesan buat abang? Ada nggak? Ada. Ada. Jadi di tahun lalu, di tahun 2022, aku ikut event di kota Bandung. Event di kota Bandung, oke. Nama eventnya Pocari Sweat Bandung. Ya, Pocari Sweat Bandung Run. Pocari Sweat itu berapa kilo bang? Aku ambil yang kategori 10 kilo sih, Rin. Kategori 10 kilo. Berarti lari langsung ke Bandung gitu ya? Iya, jadi nabung baru untuk lari di Bandung. Kenapa berkesan? Ada ceritanya nih pasti, ada dong. Ada, jadi waktu itu aku larinya pakai kostum, Rin. Pakai kostum. Oke, lanjut. Akan mendengarkan. Ya, jadi aku larinya pakai kostum superhero yang aku suka dari kecil. Siapakah itu? Spider-Man. Oh, jadi agak speechless sih sebenarnya. Lari pakai kostum Spider-Man. Lari pakai kostum Spider-Man. Berarti Bang Patrick kan pakai kostum dari atas sampai bawah ya? Pakai ini juga. Apa namanya? Topeng. Topeng juga. Iya, tentu. Pakai topeng juga. Sambil lari. Sorry Bang, itu apa enggak sesak nafasnya? Awalnya pengap ya. Tapi karena sering juga dibawa latihan dan ternyata terbiasa sih, Rin. Berarti selama untuk mempersiapkan event itu sebelumnya udah latihan pakai kostum itu. Iya. Dan itu dilakukan selama setiap hari latihannya. Dalam seminggu aku latihan 5 kali. Latihan 5 kali. Tapi nggak semuanya pakai kostum terus. Betul. Kan? Jadi sesekali aja untuk sekali aja. Jadi pakai kostum Spider-Man unik sih. Nggak kepikiran juga sama yang lain. Kenapa bisa milih Spider-Man? Kenapa nggak milih superhero lain kayak Flash? Karena memang dari kecil suka sih. Suka aja. Ya, pembawaannya Spider-Man kan friendly kan. Jadi seneng sama karakternya. Oh. Jadi tapi kita ini nih ada beberapa foto yang menunjukkan abang ikut event itu. Foto slide ada. Nanti kita lihat. Oke, jadi ini ada foto Bang Patrick lagi ikut event apa tadi? Pocari Sweat Run di Bandung. Ini foto-fotonya. Celik. Nah, ini nih yang pas garis finish ya. Iya. Pas ada di garis finish pakai kostum Spider-Man. Iya. Dan itu di belakangnya banyak yang ini ya. Iya. Ramai gitu gak sih pasti? Karena memang tujuannya menghibur, Rin. Menghibur. Iya. Fotogenik juga. Tapi keren sih itu merupakan keunikan tersendiri ya untuk Bang Patrick sebagai pelari sih. Selanjutnya karena kita udah ngomongin event yang berkesan, salah satunya Pocari, aku ada informasi bagus juga nih tentang prestasi Bang Patrick. Jadi Bang Patrick ini merupakan juara 1 lomba virtual, bukan virtual ya? Iya. Lomba ini Bea Cukai Run tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor pusat. Betul. Di Jakarta. Jadi Bang Patrick ikut event itu ke Jakarta. Iya. Betul. Itu kok bisa juara 1 sih Bang? Gimana persiapannya? Persiapannya berbulan-bulan sih, Rin, kemarin. Iya. Jadi aku udah ikut event itu dari tahun 2020. Tapi karena waktu itu online, jadi 2020 dan 2021 itu online. Oke. Berarti 2 kali ikut virtual ya? Iya. 2 kali ikut virtual. Terus yang 2023 ini baru yang secara langsung. 2022, sorry. Secara langsung. 2022 secara langsung. Dan itu mendapatkan juara pertama. Syukur dapat juara. Oke, ini ada fotonya sih. Kita lihat fotonya Bang Patrick sama Bapak Direktur Jenderal. Yes. Dapat selamat dari Bapak Direktur. Iya, senang banget tuh. Keren banget sih. Thank you, Rin. Aku apresiasi pegawai teladan yang satu ini. Keren. Berawal dari hobi, tiba-tiba jadi menang. Amin. Oke. Terus untuk pola latihan. Tadi Abang bilang
berbulan-bulan Ya. sampai berbulan-bulan. Itu pola latihannya kayak gimana Bang? Kan nggak pasti nggak cuman latihan fisik ya. Pasti ada pola makan dan sebagainya nggak sih yang harus dijaga? Benar. Jadi kalau latihan khususnya olahraga lari ya Rin, Iya. kalau olahraga lari ini harus seimbang juga sih, harus balance dari pola makan, pola latihan sama pola istirahat. Oke. Dan itu nggak mengganggu keseharian Bang Patrick bertugas di Bea Cukai? Enggak kan? Enggak. Tetap Mendukung. keren sih kalau bisa menyeimbangkan. Nggak semua orang itu bisa loh Bang. Kan biasanya kita kalau udah capek kerja nih sampai rumah pengen buru-buru tidur gitu kan. Dengan Bang Patrick masih bisa menyempatkan untuk olahraga. Dan ini pun sampai capai target gitu loh. Ada target yang dicapai, menang dalam event gitu. Iya. Prestasi yang sangat luar biasa. Amin, thank you Rin. Terus apalagi ya ini? Kayaknya kalau ngomongin event Bang Patrick itu udah banyak banget gak sih? Ya kan? Ya. Event Bang Patrick yang paling besar itu berapa kilo? Paling besar, paling jauh itu di Bandung tahun ini. Di Bandung. Ya. Jadi mungkin ada aku bacain dikit-dikit kali ya. Jadi Bang Patrick itu pernah ikut Pocari Sweat Run yang di Bandung itu. Terus ada Borobudur Marathon. Ya. Udah sampai maraton nih. Tahun lalu half. Marathon. Terus yang selanjutnya Maybank Marathon. Ya. Maybank Marathon yang dilaksanakan di Bali. Bener, di Bali. Itu juga half marathon atau half marathon. Half marathon itu berapa kilo Bang? 21 kilo. 21 kilo. Terus ada juga lari dari Tenggarong ke Samarinda. Iya. Ini event apa ini? Ini event mandiri. Event mandiri itu maksudnya lari sendiri atau? Larinya bareng komunitas. Iya. Tapi memang point to point. Jadi dari satu kota ke kota lain. Itu nggak ada pemenang atau apa gitu nggak? Nggak ada. Jadi cuma lari aja? Iya, lari aja. Cuma lari aja? Iya, lari aja sama teman-teman. Agak, ya gimana ya aku menanggapinya. Itu berapa kilo? Itu berapa kilo? Sebutkan lah. Sebutkan. Ini semuanya harus tahu ini seberapa kuat Anda berlari. Ya, sebenarnya nggak jauh sih kalau terbiasa ya. Jadi nggak usah disebutkan Rin. Nanti dikira gabut. Oh gitu ya. Ya. Tapi pasti lebih dari maraton kan? Iyalah. Dekati. Iyalah kan Tenggarong Samarinda berjarak 45 menit jika menggunakan kendaraan. Kalau berlari pasti ya jauh sih. Jauh. Itu Oke. Tapi keren karena Bang Patrick udah bisa sampai lari segitu jauhnya. Setahun 100 kilo lebih lah ya. ya, lebih lah. Keren sekali. Nah, untuk selanjutnya kita ada apa ya? Mungkin Bang Patrick sebagai anak muda, masih under 30 kan, bisa lah bagi tips-tips bagaimana cara memanage waktu antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Gitu. Oke. Pertama-tama memang harus set jadwal ya. Set jadwal. Set jadwal. Jadi mungkin kalau mau dimulai gampangnya hari sebelumnya itu di malam hari kita udah set besok kita mau ngapain aja nih. Oke. Gitu. Dan yang paling utama itu jangan begadang sih. Jangan begadang, catat ya. Iya. Harus digarisbawahi. Betul, karena kalau kita begadang Rin, biasanya jadwal seharian itu cukup amburadul. Setuju banget. Setuju. Harus punya niat disiplin. Iya. Kalau udah ada niat disiplin, nanti untuk ngatur jadwalnya lebih mudah. Secara kita nggak bisa membalikan waktu tidur juga ya Bang. Benar Nggak banget. bisa membalikan waktu tidur. Jadi harus pintar-pintar memanage waktu antara kita kerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gitu. Iya. Makanya Bang Patrick nih Jadi berawal dari hobi ya. iya betul. Jadi memang dulunya juga sebenarnya aku nggak teratur sih jadwalnya. Tapi karena ngerasa kok aku kayaknya nggak bisa
gini terus. Iya, Akhirnya memutuskan untuk mengubah pola pikir pelan-pelan untuk bisa lebih mengatur hidup supaya bisa lebih rapi kali Rina. betul. Lebih ke ini ya, kita harus menghargai diri kita sendiri juga. Benar. Kita udah istilahnya punya waktu untuk bekerja, terus untuk mengabdi, kita juga harus ada waktu untuk diri kita sendiri. Iya, benar. Jadi sebagai ini merupakan salah satu manifesting yang baik buat kita juga. Kalau diri kita fresh, kita bekerja juga akan fresh, ya kan. Selanjutnya ada rapid question. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Jadi Bang Patrick tinggal jawab, pilih salah satu di antara keduanya. Oke. Minta tolong dong dibukain rapid questionnya. Oke. Jadi siap ya Bang Patrick? Siap. Gampang aja ini, tinggal pilih. Ya. Oke. Bisa kita mulai? Boleh, boleh. Bangun pagi atau bangun siang? Bangun pagi. Rebus atau goreng? Rebus. Panas atau dingin? Dingin. Teh atau kopi? Teh. Darat atau laut? Darat. Sayur atau buah? Buah. Lari atau jalan? Jalan. Oke, kenapa yang terakhir jawabnya jalan ya? Padahal tadi kita cerita lari terus loh. Karena lari capek. Oke, jadi kali ini pilihannya jalan ya. Iya benar. Nah, dari rapid question tadi bisa dilihat ya, sangat sehat sekali kehidupan Bang Patrick. Amin. Sangat menjaga pola hidup yang sehat Amin. untuk mendukung tubuh kita Supaya bisa produktif ya. produktif dalam keseharian kita dan dalam melaksanakan tugas kita tentunya. Oh. Untuk yang terakhir, apakah ada wejangan nasihat untuk anak muda Ada. bekerja, terutama yang under 30 ini? Iya, ada Rin. Jadi kalau dari aku sebenarnya ini juga untuk aku sih. Semua mungkin yang mendengar ya, teman-teman bisa sedikit dapat referensi. Kalau aku sih, satu hal yang mengubah hidupku tuh harus ada rasa kepedulian sih. Biasanya ada quote yang bilang, sharing is caring. Sharing is caring. Jadi kita harus berbagi apa yang kita bisa bagi, terus kita harus peduli apa yang bisa kita pedulikan. Misalnya kalau ada di kantor, ya kita harus lebih peduli sama teman, sama kerjaan. Kalau kita di rumah, kita harus lebih peduli sama keluarga. Karena di zaman aku ya Ren, zaman kita ya, itu tuh rata-rata anak-anak masih sering cuek ya karena fokus sama gadget. Iya, Aku juga kayak gitu. Iya. Tapi setelah dipikir-pikir, waktu tadi Arin bilang waktu kan mahal ya, dan nggak bisa diulang. Nah kita selagi masih muda, coba belajar lebih peduli lagi sama sekitar. Gitu. Betul. Jadi harus peduli sekitar, peduli juga terhadap diri kita sendiri. Iya. Oke. Jadi aku mau mengapresiasi lagi ke Bang Patrick yang udah menjadi pegawai yang sangat-sangat memotivasi menurut aku ya. Menjadi pegawai teladan di instansi kita yang tercinta ini. Soalnya nggak mudah ya, berawal dari cuman hobi, terus bisa dikembangkan menjadi prestasi, dan punya keunikan tersendiri gitu loh. Itu sangat membanggakan tentunya orang-orang sekitar, terus instansi, dan juga untuk abang sendiri gitu. Banyak hal positif yang dapat kita ambil dari cerita Bang Patrick. Amin. Semoga ya Rin ya. Ya, ini sangat work-life balance. Ya nggak? Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Soalnya kalau ngobrolin eventnya Bang Patrick ini nggak akan ada habisnya nggak sih? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Dan semoga terus berprestasi Bang Patrick. Amin. Terima kasih sudah hadir di BBC dengan saya sebagai wawancara. Keren. Oke. Jadi untuk selanjutnya, kalian mau dibawain apa lagi? Bisa komen ya. Dan jangan lupa untuk ikuti Instagram @bajukaiSamarinda. So, see you.
Dadah dulu dong Bang. Dadah.